Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Rian Galih Pradani. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Ibu Rian. Kita akan belajar bersama fisika selama 1 semester ke depan insya Allah. Pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah mendiskusikan di kelas kita di Google Classroom mengenai hakikat fisika. Apa itu fisika dan apa saja cabang-cabang kecil dari ilmu fisika yang sangat besar. Baiklah, mari kita mulai mempelajari bab yang kedua, yaitu kompetensi dasar atau KD 3.2, besaran dan pengukuran. Di besaran dan pengukuran, kita akan mempelajari dua hal yang ini sudah pernah kalian pelajari ketika SMP. Besaran pokok, besaran turunan, bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris, dan lain-lain. Kita pelajari kembali mungkin sedikit detail-detail. Jadi nanti ada dua hal yang akan kita pelajari di bab yang kedua, yaitu serba-serbi besaran dan serba-serbi pengukuran, khusus untuk pengukuran besaran panjang waktu dan massa. Kita mulai saja untuk sub yang pertama mengenai besaran. Seperti kalian ketahui bahwa di fisika, besaran fisika dikenal dengan dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ini adalah besaran-besaran fisika berdasarkan besaran penyusunnya. Kalau besaran pokok ini merupakan besaran-besaran yang menjadi acuan. Sebagai acuan besaran lain, besaran-besaran dasar. Sedangkan besaran turunan ini besaran yang disusun oleh besaran-besaran pokok yang sesuai. Ini turunan dari besaran pokoknya. Nah, sekarang apa saja besaran-besaran pokok? Di fisika, semua besaran yang kita kenal, ada gaya, ada panjang masa waktu, gaya, tekanan, dan segala macam yang kamu kenal ketika SMP, itu semua intinya mereka semua terdiri dari 7 besaran pokok. Ada 7. Apa saja 7 besaran pokok tersebut? Mari kita lihat. Nah, ini dia untuk 7 besaran pokok yang akan kita gunakan selama kita belajar fisika. Ada 7 saja. Besaran-besaran ini menjadi acuan atau dasar untuk seluruh besaran turunan yang lain. Apa saja dasar-dasarnya? Yang pertama, kita harus hafal ini. Pertama adalah besaran panjang. Panjang untuk menunjukkan seberapa panjang suatu benda. Bisa jadi berupa dimensi panjangnya, bisa jadi lebarnya, bisa jadi tingginya, diameternya, tebalnya. Nah, itu adalah besaran-besaran panjang. Panjang biasanya kita simbolkan dengan huruf L. Kalau simbol, diketahui kayu panjangnya 5 meter, maka L sama dengan 5 meter. L mungkin bisa kamu ingat-ingat dari bahasa Inggrisnya mungkin. Karena bahasa Inggrisnya panjang itu kan. Length,
atau long. Nah, ini. Kemudian besaran yang kedua adalah massa. Misalnya, sebuah benda bermassa 5 gram. Nah, maka simbolnya kita biasa gunakan huruf M, simbol besarannya. Sedangkan satuannya, standarnya adalah kilogram. Satuan SI-nya kilogram, lambang satuannya Kg dengan K kecil, G kecil. Simbolnya M karena bisa kita ingat-ingat karena bahasa Inggrisnya massa itu adalah mass. Besaran yang ketiga, waktu atau time. Time, sehingga simbolnya T kecil, biasanya nih dengan waktu 5 detik, T sama dengan 5 gitu kan ya. Dengan satuan sekon, lambangnya S kecil atau detik. Sekon itu detik. Keempat, besaran suhu. Suhu, nama lainnya adalah temperature, sehingga simbolnya T besar. Kenapa T besar? Karena T kecilnya sudah dipakai. Jadi, untuk lambang ini hanya kesepakatan saja. Kalau kamu tidak suka dengan lambang ini, kamu bisa menggunakan lambang yang lain. Asalkan konsisten. Jadi jangan heran nanti kalau di kita suhu lambangnya T, di tempat lain suhu lambangnya theta, bisa jadi beda-beda. Jangan bingung, yang penting satuan suhu dalam SI, cirinya adalah Kelvin. Sedangkan satuan yang bukan SI yang kita kenal biasanya derajat Celcius ya. Nah, itu bukan satuan standarnya. Satuan standar internasionalnya adalah Kelvin. Simbolnya K besar tanpa derajat, nggak ada derajatnya. K gitu saja, Kelvin. Besaran kelima adalah kuat arus. Kuat arus, lambangnya I. Kita bisa curiga I itu untuk menunjukkan arus itu current, sedangkan kuat itu intensity. Intensity of current, sehingga I kuat arus listrik. Satuannya ampere untuk menghargai Pak Andre Ampere. Lambang satuannya A besar, ampere. Keenam, jumlah molekul zat. Jumlah molekul akan kamu pelajari lebih dalam di pelajaran kimia. Intinya ini untuk menunjukkan sekumpulan hitungan zat. Hitungannya, satuannya dalam mol. Jumlah molekul, karena ini jumlah biasanya kita lambangkan dengan N kecil boleh, N besar boleh. Terakhir, intensitas cahaya atau kuat lemah cahaya. Seberapa terang, seberapa redup, ini namanya intensitas cahaya. Simbolnya kadang-kadang ada yang menggunakan I, ada yang menggunakan J. Satuannya adalah kandela. Ini 7 besaran pokok yang kita kenal, yang sebaiknya kita pahami dan kita minimal hafal. Mari bersama-sama kita ingat-ingat 7 besaran pokok, gak harus surut ya, dengan satuannya, satuan SI-nya. Panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, jumlah molekul zat mol, dan intensitas cahaya kandela. Silahkan kamu ulang-ulang. Kalau perlu kamu rekam, kamu ingat kembali, kamu setor ke ibu atau bapak, Pak, Bu, saya mau setor hafalan nih 7 besaran pokok. Nah, silahkan gimana caranya 7 besaran pokok ini sebaiknya kamu hafal dengan baik.